Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Polda Sulawesi Selatan memang sudah disiapkan dari bulan Juli. Jadi di bulan Juli itu sudah mulai kegiatan, dan untuk kegiatan di Sulsel terpusat di Polda. Namun ada beberapa kepanitiaan dibentuk sehingga setiap Polres itu mendapat bagian untuk kegiatan. Jadi mungkin untuk rangkaian kegiatan itu dimulai dari bulan Juli itu Anjang Sana ke Purna Polwan. Jadi pensiunan Polwan itu dikunjungi 2 sampai 3 orang setiap tahunnya. Selanjutnya kegiatan di bulan Juli itu adalah bakti kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita. Jadi di sini dilaksanakan oleh Polwan Bidokes Polda Sulsel dari gabungan Dokes dan Rumkit Bayangkara melakukan pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita. Selanjutnya adalah tanggal 31 Juli itu di bulan Juli juga bakti kesehatan. Bakti kesehatan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi di sini adalah Polres Maros. Jadi pelaksanaannya di Lapas Maros khusus anak di Maros, yaitu pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak binaan di Lapas Maros. Selanjutnya di bulan Agustus ada kegiatan peningkatan peran Polwan kepada masyarakat melalui curhat bersama Polwan di Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Jadi ada kegiatan curhat. Jadi dilaksanakan oleh Polwan Polres Maros dan Polres Goa. Selanjutnya di bulan Agustus tatap muka Ibu Asuh Polwan selaku pembina harian Polwan dan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan. Dan tatap muka ini dilaksanakan kemarin tanggal 30 Agustus 2023 di Polda Sulsel lantai 1. Selanjutnya kegiatan di bulan Agustus adalah donor darah. Donor darah ini dilaksanakan di beberapa tempat. Yang pertama itu di Polda, selanjutnya di Polrestabes, selanjutnya di beberapa Polres daerah juga melaksanakan donor darah. Selanjutnya untuk kegiatan Ghost to Campus. Ghost to Campus di sini kebetulan kepanitiaan diserahkan kepada Polrestabes Makassar. Jadi untuk Go to Campus dan Go to School kita laksanakan di Polrestabes Makassar. Untuk Go to Campus dan untuk Go to School dilaksanakan di SMA 7 di BTP. Pelaksanaannya di bulan Agustus. Selanjutnya olahraga bersama dilaksanakan di Polda Sulsel. Di bulan Agustus juga ada kegiatan bakti sosial ke Panti Jompo dan bakti sosial bersih-bersih pantai. Selanjutnya untuk bakti religi dilaksanakan juga bakti religi. Selanjutnya webinar peningkatan kompetensi Polwan. Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus kemarin. Selanjutnya untuk giat syukuran Hari Jadi Polwan itu akan kita laksanakan besok di Hotel Dalton. Jadi seluruh Polwan se-Sulawesi Selatan itu wajib hadir di Hotel Dalton besok. Selanjutnya Basar ini akan dilaksanakan ke depan. Basar UMKM bersinergi dengan Bayangkari dalam rangka HKGB. Jadi itulah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Polwan yang ke-75 tahun 2023. Iya, Ibu sebagai insan Bayangkari Polwan, ini sudah ke-75 Polwan berkiprah mengabdi kepada bangsa dan negara. Selama Ibu sebagai insan Bayangkari Polwan, bagaimana merasakan Ibu sudah menduduki beberapa jabatan dari awal sampai sekarang ini? Oh ya, baik. Sebagai tetap kita adalah Bayangkara Polwan. Jadi mungkin untuk jabatan yang pertama yaitu pernah sebagai Kanit PPA Polrestabes Makassar, selanjutnya Wakapolsek di Polsek Ujung Pandang,
Kanit Lantas pernah di Polsek Tamalate. Selanjutnya pernah bertugas di Sukabumi sebagai Danton Poluan dan sebagai Gadik HAM. Selanjutnya di Polda Sulsel pernah sebagai bertergabung dalam unit Tipikor di Krimsus Polda Sulsel dan pernah bertugas di SDM Polda Sulsel di bagian keuangan. Saya juga pernah dikaryakan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendamping atau ADC Ibu Gubernur Sulawesi Selatan yang pada masa 2005 sampai 2007. Pada saat itu Bapak Gubernur HM Amin Syam. Iya, nah ini tentunya baik dari pimpinan Polri tertinggi maupun juga keberadaan Poluan sebagai insan Bayangkara. Bagaimana kedepannya, kira-kira Poluan kedepannya Bu yang semakin banyak menduduki jabatan? Oh iya, baik. Untuk jabatan terakhir memang saya sekarang sebagai Kepala Seksi Hukum Polrestabes Makassar. Saya di Sikum Polrestabes Makassar sudah masuk tahun ke-6. Jadi harapan saya untuk jabatan sebagai Poluan di kepolisian ini ya tetap kita berharap ada kuota-kuota atau tempat yang disiapkan untuk Poluan seperti Kapolres, tetap ada kuota. Setiap daerah itu ada Poluan yang menjadi Kapolres. Ya minimal 1, maksimal 2. Terus selanjutnya Kapolsek, Wakapolres, Kapolda. Jadi itulah harapan kita sebagai Poluan Republik Indonesia.